Selama beberapa hari terakhir, kita melihat crash yang terjadi di pasar kripto tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Kejatuhan sampai 45% dan lebih dari harga all-time high yang baru tercapai beberapa hari atau beberapa minggu lalu. Sementara beberapa koin pulih sedikit, kebanyakan orang benar-benar takut dan penasaran kenapa ini semua terjadi. Dan mereka bertanya-tanya apakah ini akhir dari bull market atau bahkan akhir dari cryptocurrency secara umum. Nah, hari ini kami akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan itu dan kami akan berusaha untuk semoga bisa melepas beberapa ketakutan, beberapa ketidakpastian dan keraguan kalian. Oke, let's go. Hai semuanya, sedikit video yang berbeda hari ini. Ini adalah satu video yang ingin kami buat sesegera mungkin untuk bisa langsung kami post dan kami bicarakan ke kalian, komunitas Republik Rupiah. Kami sudah dapat banyak sekali pesan dan DM semalaman bertanya-tanya ada apa dengan pasar kripto sekarang. Dan kami ingin coba untuk beri pendapat kami sesegera mungkin. Ingat, Republik Rupiah adalah tim peneliti dan kami ingin punya beberapa pasang mata yang memang sedang terus mengawasi, memperhatikan, dan meneliti pasar. Mencoba untuk bisa mendapatkan informasi yang terbaik untuk kalian dalam cara yang semudah mungkin untuk bisa menghemat waktu kalian. Jadi kenapa semua ini terjadi di pasar kripto? Well, nggak ada yang tahu dengan kepastian 100%, tapi bisa jadi karena satu dari beberapa alasan berbeda. Jelas bahwa minggu ini kita sudah lihat banyak berita negatif seputar kripto. Elon Musk nge-tweet bahwa Tesla nggak akan menerima lagi Bitcoin untuk bisa digunakan sebagai pembayaran mobil mereka karena mereka takut penambangan kripto itu tidak didukung oleh sumber energi yang bersih. Ini mulai dari akhir pekan yang lalu dan sebenarnya ya bukan poin yang sangat bagus yang dibuat Tesla. Karena seharusnya kan mereka sebagai perusahaan besar sudah investasi ini tahu apa model investasinya Bitcoin, sudah ngerti soal Bitcoin dan penambangannya. Dan sebenarnya penambangan Bitcoin itu sangat bisa diperbarui tenaganya dan sementara memang sedang dibuat untuk bisa membaik. Ini bukan alasan yang sebenarnya. Sebenarnya kemungkinan itu lebih besar si Tesla memang berusaha untuk dapat pengakuan dari pemerintah dengan lebih menjadi perusahaan yang bertenaga hijau dan bersih dan mereka nggak mau apapun menghalangi itu. Tapi seperti biasa orang-orang itu emosional dan mereka jadi panik terlalu mudah. Ingat, uang kalian itu nggak punya perasaan atau emosi. Jadi kalian perlu mencoba berpikir seperti mesin atau robot. Waktu berinvestasi itu kalian coba untuk tidak terlalu mudah takut. Berita buruk yang kedua itu yang kami dapat adalah artikel bahwa Cina itu sedang nge-ban Bitcoin. Ini cerita yang terjadi setiap tahun dan sementara banyak orang baru di kripto itu pasti belum pernah dengar sebelumnya. Ini sebenarnya bukan hal baru, bukan berita baru. Ini sebenarnya yang terjadi bukan seperti yang beritanya katakan. Ada beberapa laporan dari regulator kreditnya Cina bahwa perusahaan besar yang pembayaran Cina lakukan itu seperti perusahaan semacam PayPal itu tidak diizinkan di Cina untuk menerima Bitcoin atau kripto sebagai pembayaran. Dan mereka itu harus menggunakan mata uang fiat Cina. Ini bukan artinya nge-banning kripto, tapi media itu suka bikin hal itu terdengar jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Kenapa begitu? Ya kalian harus ingat, kebanyakan dari perusahaan media itu dipegang oleh perusahaan besar. Dan perusahaan tersebut ingin untuk bisa membeli kripto kalian, tapi mereka nggak mau bayar harga tertinggi. Jadi kerap kali berita buruk ini menakut-nakuti pasar dan investor baru membuat kalian jadi panik jual dan akhirnya memberi perusahaan besar tersebut kesempatan untuk bisa beli lebih banyak Bitcoin dan Ethereum dengan harga yang sangat murah. Jika kalian mau lihat ini, kalian bisa cek tweet dari Michael Saylor dan juga Justin Sun. Semalaman mereka ngaku mereka sudah beli kripto berjuta-juta dolar Amerika, beli dengan harga murah dari orang-orang yang pada panik jual malam tadi. Alasan lain kenapa pasarnya turun sangat keras, ya tentu itu leverage trading. Kalau kalian belum tahu apa leverage trading itu, bisa jadi sedikit rumit. Tapi intinya, leverage trading itu adalah di mana kalian bisa pinjam uang melawan kripto kalian. Dan dengan uang pinjaman itu kalian bisa lebih banyak beli kripto. Yang jelas aja guys, leverage trading itu sangat luar biasa berisiko dan kami tidak menganjurkan ini. Iya, kalian bisa potensinya cuan sangat banyak uang,
tapi kemungkinan terbesarnya adalah kalian akan kehilangan lebih banyak uang. Waktu harganya mulai turun cepat semalam, itu menyebabkan banyak orang yang leverage trading itu terlikuidasi. Artinya kripto mereka tuh bernilai jauh lebih rendah daripada jumlah pinjaman mereka. Jadi pasar exchange itu ngejual akun mereka, artinya mereka kehilangan semuanya. Hindari ini, khususnya jika kalian baru di kripto dan trading. Jadi apa bull marketnya itu sudah berakhir? Jawaban pendeknya tidak. Tapi kita harus tunggu dan kita harus terus lihat. Dan kita harus pantau dalam jangka pendek. Mungkin akan jadi sedikit tenang sementara waktu. Tapi dengan sangat banyaknya hal besar yang belum terjadi di kripto, seperti adanya Bitcoin ETF yang akan datang, Ethereum 2.0, Parachains dari Polkadot, smart contract-nya Cardano, semuanya ini dijadwalkan terjadi tahun ini dan kami akan sangat terkejut kalau semua itu akan terjadi sementara harganya kripto sedang turun. Tentu, mungkin ada beberapa bulan yang tenang, beberapa bulan yang tidak gila-gilaan di mana harganya itu sedikit miring. Tapi sejauh ini, beberapa sudah memulih oke. Dan kalau kalian adalah orang investor yang cerdas dan berpikir seperti mesin tanpa ada emosi yang menghalangi, maka ini adalah kesempatan terbaik kalian untuk bisa beli dan serok koin-koin favorit kalian yang lagi diskon. Ingat, kalian itu mau beli pas lagi di bawah dan jual pas lagi di puncak. Tapi karena rasa takut dan rasa serakah, orang-orang jadi sering melakukan yang sebaliknya. Satu poin terakhir, kami sering dapat pesan dari orang-orang yang bertanya, koin apa yang terbaik untuk jadi kaya secepat mungkin? Dan juga banyak dari kalian mintain kami untuk bahas koin-koin yang murah. Sudah jelas kami itu suka cuan juga. Siapa sih yang gak suka cuan? Tapi kita harus jadi bijaksana dengan investasi kita. Ada suatu alasan kenapa kami selalu berfokus pada proyek yang punya fundamental bagus dan kerjaan yang bagus di baliknya, atau melakukan hal yang sangat baik di pasar. Nah, kadang ini bikin orang sedih karena mereka bukan koin-koin yang murah, tapi kalian tidak harus beli satu koin utuh Bitcoin atau satu koin utuh Ethereum. Kalian bisa beli aja sebagian dari koin-koin bagus tersebut. Kalian bisa beli sebagian Ethereum, dan kalau koin Ethereum itu naik, ya begitu pula sebagian Ethereum kecil yang kalian punya itu juga naik. Kalian masih tetap untung, bahkan meski kalian tidak beli satu koin utuh. Proyek yang sudah mapan tersebut punya lebih banyak peluang untuk bisa memastikan kalian dapat untung dalam jangka panjang, dan normalnya mereka pulih lebih cepat waktu pasarnya nanti sembuh. Proyek-proyek sensasi, proyek baru, atau proyek memes itu punya kenaikan gila-gilaan. Iya, tapi mereka juga berisiko besar. Jika kalian lihat ke beberapa koin yang belum pulih saat ini, mereka adalah koin yang banyak sekali dijadikan sensasi belakangan ini oleh orang-orang. Kebanyakan proyek-proyek yang kayak SafeMoon atau Shiba Inu, kami bukannya membenci proyek-proyek itu atau berusaha berbicara negatif soal mereka. Tapi ada alasannya guys, kenapa kami itu atur portofolio kami dengan lebih banyak fokusnya pada proyek yang lebih kuat. Seperti Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polkadot, Cardano, dan BNB. Ini adalah jalan yang lebih aman untuk menginvestasikan uang kalian, dan kalian itu bisa mencoba dapat untung dengan lebih sedikit risiko. Karena kemungkinannya waktu koin-koin yang bagus ini ngedump seperti yang terjadi semalaman, mereka tuh pasti akan dibeli lagi nanti karena memang proyek bagus. Jadi ya begitulah semuanya untuk hari ini. Kami akan coba buat video yang singkat dan mengeluarkan ini sesegera mungkin. Kami ingin mengeluarkan pikiran kami ke komunitas kami, ke kalian semua, karena kami menghargai kalian semua. Kami sangat menghargai kalian bergabung ke perjalanan kripto bersama kami, dan kita nggak akan berakhir di sini. Kripto itu bagus minggu lalu dan masih akan jadi bagus minggu depan dan minggu-minggu yang berikutnya juga. Tetap di sini guys, karena disinilah waktunya dimana kalian bisa membuat kemakmuran kalian dan keberuntungan kalian melalui cara beli yang cerdas. Kami akan kembali dengan Q&A kami di hari Sabtu dan akan bicarakan lebih banyak dan lebih lanjut soal ini. Jadi beritahu kami semua pertanyaan yang kalian punya dan kita akan ngobrol lagi segera. Cheers!